Selamat siang, perkenalkan nama saya Tiarani Sibarani dan nama saya Agnes Reva. Kami dari PIR 8 ingin mempresentasikan hasil kinerja dari PIR kami, yaitu mengenai kasur rusak dari uh, soal persoalan TLX yang diberikan oleh Pak Mario. Pada persoalan kali ini diambil dari TLX dengan deskripsi seperti berikut. Maaf. Seperti berikut, kita dapat mengaksesnya dari course, kemudian di program dasar, bagian rekursi, dan di bagian problems. Deskripsinya yaitu Pak Dengkle yang mendapat kesempatan untuk mengajari bebeknya di Taman Kanak-kanak dan mengajar membaca menulis. Akan tetapi Pak Dengkle hanya akan menggunakan alfabet berupa huruf kecil A sampai Z. Pada kasus ini kita akan menyelesaikan mengecek apakah satu kata itu termasuk palindrom atau bukan. Palindrom adalah sebuah kata yang terbaca sama baik dari depan maupun belakang. Salah satu cara mengecek datanya itu adalah huruf pertama dan huruf terakhir itu sama, kemudian huruf kedua pertama sama dengan huruf kedua terakhir. Contohnya seperti kodok, huruf depan dan huruf belakang sama, pada K dan huruf K, huruf O dan huruf O juga sama, maka akan dibuang, akan tersisa huruf D dan terbukti bahwa kata ini adalah kata palindrom. Contoh lainnya yaitu kodek, memang huruf pertama dan terakhirnya sama, tetapi huruf kedua dan kedua terakhir tidak sama. Maka kodek bukanlah kata palindrom. Maka kita akan diminta untuk membuat suatu flowchart yang dimana kita dapat mengecek apakah satu kata itu termasuk palindrom atau bukan, dan akan mengeluarkan output berupa ya atau bukan. Flow algoritma yang kami buat yaitu seperti berikut. Pada fungsi main, kita akan memiliki pendeklaraan kata dengan tipe data string dan indeks A sebagai dengan tipe data integer. Nah, kita akan menginput kata atau menginput teks yang kita inginkan sehingga hasilnya kita akan mengetahui apakah kata tersebut palindrom atau bukan. Kemudian pada saat ini kita akan diminta untuk menginisialisasi A sama dengan 0. Fungsi yang kita panggil yaitu palindrom A dan koma kata. Fungsi palindrom integer A dan string kata yaitu kita akan mendeklar string palindrom sehingga return flow-nya juga akan kembali lagi ke string palindrom. Kita ini akan diminta untuk menginisialisasi palindrom dan juga inisialisasi A sama dengan 0. A lebih kecil sama dengan dari len kata per 2 dikurang 1 dan palindrom sama dengan benar. Ini akan didasarkan pada apa yang kita assign di atas. Kami menggunakan fungsi while karena menurut kami ini adalah fungsi yang cocok dan membantu untuk persoalan kali ini. Palindrom dapat disimpulkan bahwa rumus untuk panjang kata yang dibutuhkan itu jumlah kata dibagi 2, yakni len kata per 2 dikurang 1 itu untuk menyesuaikan dengan jumlah kata yang diinginkan. Maka kita akan tahu bahwa kata tersebut palindrom atau bukan. Fungsi dari documentation intrinsik digunakan agar saat kita memasukkan inputnya tidak perlu terpisah-pisah. Seperti misalnya kita masukkan kata kodok, kita dapat memasukkannya dengan langsung kata kodok
tidak terpisah-pisah huruf per huruf seperti K, O, D, O, dan K. Itu akan mempersingkat atau mempersimpel inputan yang akan kita masukkan. Fungsi yang digunakan adalah len untuk meringkas variabel string yang kita gunakan. Fungsi lain yang kita gunakan yakni fungsi char atau karakter dari setiap indeks yang dibutuhkan agar input yang dimasukkan tidak satu-satu. Seperti yang disediakan pada documentation intrinsik dari algoritma ini. Kita menggunakan fungsi ini karena tipe data yang kita miliki adalah tipe data string. Kita lanjut pada while, di mana selama seperti yang dijelaskan oleh Versailles sebelumnya, kita membuat brancingan dengan if, di mana char kata di char kita menggunakan char karena dia menggunakan karakter, di mana kita membuat indeksnya dan juga string kata yang kita buat tadi itu tidak sama dengan atau inequality dengan char kata, koma len dari katanya dikurang indeks A dikurang 1. Nah, apabila karena mereka tidak sama, dia akan mengalir ke palindrom false, di mana kami mengassign palindromnya false. Dan kami juga dari situ mengassign bahwa si A-nya itu, indeks A itu sama dengan A tambah 1. Dan nanti dia akan naik lagi ke atas hingga sampai palindromnya sesuai dengan yang diinginkan. Lalu di jalur false-nya kita melakukan if lagi, jika palindromnya sama dengan benar, dia akan mengalir ke true, di mana outputnya akan mengeluarkan yes. Dan selain itu, palindrom false-nya dia akan mengalir ke arah true, di mana outputnya itu sama dengan 0. Dan itu akan kembali lagi menjadi return string palindrom yang akan dimasukkan pada main, pada fungsi main. Dan nanti pada fungsi main kita akan memanggil palindrom yang tadi yang A, kata. Mari kita coba ngerun apakah sudah berfungsi. Kita membuat seperti yang diinginkan adalah kodok sebagai string katanya, string dari kata. Seperti yang dilihat, dia akan mengalir dan menghasilkan outputnya yes, yang mengatakan bahwa dia itu adalah palindrom. Sebaliknya kalau kita membuat codec sebagai string katanya, seperti kita lihat bahwa dia jalan nah, dari situ kita bisa lihat menghasilkan outputnya no, yang mengatakan bahwa dia bukan palindrom. Setelah kami mencoba menyelesaikan persoalan tersebut, kami mensubmit hal tersebut, mensubmit flowchart yang kami buat dengan code Java seperti yang diminta. Kami mengcopy code-nya ya, dan mengubah jenis code-nya menjadi Java menggunakan Java program template yang telah disediakan oleh Pak Mario. Kemudian kami mengcopy code tersebut. Kami berlangsung ke VS Code-nya dan menghasilkan code seperti ini. Pada kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, yaitu yang pertama, penggunaan ataupun penerapan function dari pelajaran 2 minggu lalu kami terapkan pada pada flowchart kami yang tadi dengan
pembagian fungsi sehingga fungsi pada main tersebut, sehingga variabel-variabel pada main dapat terlihat lebih simple karena telah dibagi ke beberapa fungsi. Kemudian mengimplementasikan fungsi rekursi, di mana rekursi itu adalah di mana rekursi itu dapat kita lihat pada materi ini adalah keadaan di mana sebuah fungsi menyelesaikan sebuah permasalahan dengan cara memanggil dirinya sendiri secara berulang kali. Seperti yang telah kami jelaskan tadi, fungsi dari palindrom yang kami buat itu memanggil dirinya sendiri. Dan jika masalah cukup kecil, maka fungsi rekursi dapat langsung menghasilkan jawaban. Jika masalah terlalu besar, maka fungsi akan memanggil diri sendiri dengan cakupan masalah yang lebih kecil. Kita dapat mengakses materi ini pada telex yang telah disediakan oleh Pak Mario. Base case itu adalah kasus yang paling sederhana, seperti yang diberikan oleh Pak Mario. Kasus yang paling seharusnya adalah mengenai problems Pak Dengklek yang mengajari bebek-bebeknya untuk membaca huruf kecil dari A sampai Z. Kami telah mencoba mensubmitnya dan hasilnya adalah 100 dan sebentar. Dan kami melakukan mengidentifikasi permasalahan kami yang lain seperti perubahan boolean ke string agar penyesuaiannya terjadi sesuai yang diinginkan. Kemudian kami mensubmitnya di telex dan sudah 100 tapi GitHub masih 0 dikarenakan bahasa yang digunakan pada GitHub bukan ya dan bukan, tetapi menjadi yes dan no, sehingga nilai pada GitHub kami akan 100. Kami juga melakukan perubahan kata true menjadi benar karena mencoba mengubah code yang telah selesai tadi agar bisa disubmit kembali. Dan pada GitHub kami telah menghasilkan nilai yang baik. Ini menyatakan bahwa kami telah menyelesaikan permasalahan yang diinginkan dengan solusi yang diinginkan. Baiklah, sekian dari diskusi dan pemaparan penjelasan kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dari kata maupun perbuatan. Kami ucapkan terima kasih.